Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Kita bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas tentang bab 7 berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Sebelum masuk pembelajaran, kita ketahui dulu apa tujuan belajar kita nih hari, yaitu menyampaikan ciri umum surat pribadi dan surat dinas, mendaftar kalimat sebagai surat pribadi dan surat dinas, dan memetakan isi surat pribadi dan surat dinas, menjawab pertanyaan isi surat pribadi dan surat dinas. Sebelum kita masuk di ciri umum surat pribadi dan surat dinas, kita ketahui dulu apa itu surat. Surat adalah sarana informasi yang tertulis yang dilakukan oleh satu pihak untuk menyampaikan informasi atau berita kepada pihak lain. Fungsi surat di sini ada beberapa, yaitu sebagai sarana pemberitahuan, sarana permintaan, sarana untuk komunikasi, untuk pengingat dan bukti historis, dan pedoman kerja. Oke, bentuk surat ada dua, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan, ataupun resmi. Contoh surat pribadi, kalian bisa baca di situ kata-katanya bagaimana kalau surat pribadi itu. Di sini ada penjelasan tentang unsur-unsur surat pribadi. Yang pertama paling atas itu adalah tempat dan tanggal, ada tujuan, ada salam pembuka, isi, salam penutup, dan identitas pengirim surat. Ciri dari surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama dan orang kedua. Surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat, sampai dengan tanda tangan. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Kita masuk di surat dinas. Di sini ada beberapa penjelasan tentang surat dinas, yaitu pertama tentang pengertiannya. Surat dinas biasanya ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan. Isi surat dinas bersifat resmi. Dalam menulis surat dinas ada yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan bahasanya. Bahasa yang digunakan pada surat dinas ini lebih mudah dibanding surat pribadi. Kalau surat pribadi itu memerlukan bahasa yang berbunga-bunga. Tapi surat resmi secara singkat dan jelas dan berpola tetap itu bahasanya surat resmi. Di sini ada contoh surat dinas atau surat resmi dan beberapa bagian atau unsur-unsurnya. Ada nomornya, itu 1 kepala surat atau kop surat. Nomor 2, nomor 3 sampai nomor 10 adalah salam penutup. Di sini ada ciri dan kesimpulan dari surat pribadi itu. Surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Sebelum kamu mengetahui contoh surat dinas yang baik, terlebih dahulu kamu harus mengetahui struktur surat dinas. Strukturnya ada kop surat, nomor surat yang sudah dijelaskan seperti teks sebelumnya.
Cara menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Sebelumnya kita harus mengetahui cara menyimpulkannya, yaitu ada dua caranya: membaca keseluruhan surat dengan teliti dan juga cermat. Dua, perhatikan bagian dari unsur-unsur surat tersebut. Biasanya ada pada bagian isi surat. Di sini ada contoh surat pribadi dan cara menyimpulkannya adalah seperti ini. Kesimpulannya, nama pengirim, nama penerima, tempat tanggal suratnya di mana. Terus isi suratnya kita simpulkan di situ isinya tentang apa. Sini ada surat dinas. Isi suratnya adalah orang tua Elvira Kete memohon izin kepada guru mata pelajaran di SMP Negeri 3 Malang bahwa Elvira tidak bisa mengikuti pelajaran dikarenakan ada urusan keluarga. Nah, ini ada tugas harian KD 3.11 dan 3.4.13. Setelah kalian memahami apa isi pembelajaran hari ini, kalian kerjakan tugas harian di bawah ini. Silahkan kalian baca nomor 1 sampai 5. Terus yang terakhir adalah tugas kalian menuliskan kesimpulan dari kedua surat di bawah ini. Ada surat pribadi dan surat dinas. Silahkan kalian simpulkan seperti yang sudah dijelaskan. Oke, begitu saja. Terima kasih dan selamat mengerjakan.